Sudahkah Anda tahu bahwa sel kanker sangat takut dengan suhu tinggi? Ya, mungkin sudah ada yang tahu, atau mungkin juga ada yang belum tahu. Mari kita simak bersama-sama dalam video ini ya. Pada abad ke-19, seorang dokter dari Jerman, yaitu Dr. Busch, menerbitkan daftar kanker yang diobati secara alami. Diceritakan ada suatu kasus pasien penderita kanker, di mana pasien tersebut juga menderita radang paru dan erisipela, yaitu suatu jenis infeksi kulit yang akut. Pasien tersebut demam tinggi selama 1-2 minggu. Tanpa diduga-duga, kankernya malah sembuh. Kemudian pada tahun 1990, Dr. Coley dari RS New York City juga menceritakan pengalaman serupa. Bagaimana seorang pasien kanker akibat radang paru dan erisipela mengalami demam tinggi hingga kemudian kankernya juga sembuh. Dengan kata lain, medis barat pun memahami bahwa sel kanker sangat takut dengan suhu tinggi. Kanker merupakan suatu penyakit yang bisa muncul mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tetapi, jantung, limpa, usus halus adalah organ-organ yang kecil kemungkinan terkena kanker. Mengapa demikian? Mungkin Anda juga bertanya-tanya. Berikut adalah penjelasannya. Meskipun bobot jantung adalah 1/200 dari berat tubuh keseluruhan, namun jantung bertanggung jawab atas 1/9 panas tubuh kita. Selanjutnya, organ limpa. Organ limpa adalah tempat berkumpulnya sel darah merah. Fungsi dari limpa adalah merusak sel darah merah yang sudah tua, kemudian memisahkan zat besi dari sel darah merah yang sudah tua, sehingga zat besi ini dapat diserap kembali ke dalam darah. Organ limpa sama seperti jantung, merupakan organ internal yang memiliki panas tinggi. Dari fakta ini kita menjadi tahu, kanker tidak mudah muncul pada organ dengan panas cukup tinggi. Bagian dari tubuh yang sering kali terkena kanker antara lain kerongkongan, paru-paru, lambung, usus besar, usus buntu, indung telur, rahim, dan organ-organ yang memiliki rongga lainnya. Organ yang berongga, jumlah selnya sedikit, suhunya pun mudah turun, sehingga mudah terkena kanker. Selain itu, payudara mengapa kemungkinan besar terkena kanker? Itu karena posisinya menonjol keluar, termasuk organ yang suhunya mudah sekali turun, sehingga kemungkinan besar juga terkena kanker. Pada umumnya, kanker timbul sebagai akibat dari menurunnya imunitas tubuh kita. Hal ini tentunya berhubungan dengan darah, sehingga dapat dikatakan timbulnya kanker berhubungan erat dengan sirkulasi darah yang tidak lancar. Pengobatan medis timur menganggap sumber segala penyakit adalah darah yang kotor. Jadi, demi membakar dan membuang kotoran, membuat darah kita menjadi bersih kembali, tubuh mengeluarkan reaksi berupa panas tinggi atau demam. Sebetulnya, demam dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Imunitas bicara tentang mengaktifkan fungsi sel darah putih. Pada prinsipnya, kenaikan suhu tubuh sebesar 1 derajat Celcius, imunitas kita meningkat 5-6 kali lipat. Begitu tubuh ini dingin, maka aliran darah akan melambat. Metabolisme di sel pun juga lambat. Penurunan suhu tubuh 1 derajat Celcius, metabolisme tubuh kita akan menurun hingga 12% dan imunitas kita berkurang hingga 30%. Biasanya, saat suhu tubuh kita ada di titik terendah, saat itulah kemungkinan terbesar terancamnya nyawa kita. Waktu dini hari pada pukul 3 pagi sampai 5 pagi adalah saat di mana suhu tubuh ada di titik terendah. Di saat inilah
paling mudah terjadi kambuh asma, nyeri perut akibat radang usus, atau bahkan serangan jantung. Penelitian ilmiah menyatakan bahwa ketika suhu tubuh normal manusia turun 1 derajat Celcius, maka imunitasnya juga akan menurun hingga 30%. Ketika suhu tubuh bisa mencapai lebih dari 36,5 derajat Celcius, imunitas akan meningkat hingga 5-6 kali lipat. Nah, sel kanker di bawah suhu 35 derajat Celcius berkembang biak dengan aktif sekali. Namun ketika suhu tubuh meningkat hingga 39,6 derajat Celcius, maka sel kanker tidak dapat berkembang biak lagi. Kembali lagi, menurut prinsip di medis timur, depresi adalah salah satu masalah akibat adanya hawa dingin dalam tubuh. Solusi mengatasinya adalah meningkatkan suhu tubuh Anda, sehingga sirkulasi darah bertambah cepat, masalah depresi tersebut perlahan-lahan dapat diatasi. Qi atau energi adalah daya penggerak kehidupan. Tidak dapat menemukan penyebab masalah kesehatan, mungkin akibat hambatan pada sirkulasi Qi. Sedangkan yang mendukung sirkulasi tetap berjalan adalah panas tubuh kita. Sehingga dapat dikatakan terbentuknya penyakit adalah akibat masalah pada sirkulasi Qi, darah, dan air. Sinar Fir adalah sinar kehidupan yang merupakan bagian dari sinar matahari. Energi panas menghasilkan gelombang Fir, gelombang energi kehidupan di mana dapat menembus hingga 4-5 cm ke dalam kulit, daging, dan tulang. Sinar Fir efektif melancarkan sirkulasi mikrodarah dan cairan limfa, serta membersihkan darah. Selanjutnya mari kita simak apa saja pengaruh efek hangat Fir pada tubuh manusia. Yaitu pertama meningkatkan metabolisme tubuh, memperlebar pembuluh darah, mengoreksi sirkulasi darah, memperkuat sel limfa, sel darah putih, menghambat kuman virus penyebab penyakit, memproduksi zat yang melawan nyeri pada otot, mengatasi radang pada otot dan sendi. Berikutnya, apa hubungan sirkulasi darah dengan tubuh manusia? Darah bertugas mendistribusikan nutrisi dan oksigen ke seluruh sel tubuh yang membutuhkan, sekaligus membuang keluar karbon dioksida dan kotoran. Apabila sirkulasi darah kita kurang baik, tidak dapat membawa masuk zat yang dibutuhkan, juga tidak dapat membawa keluar zat kotoran. Akibatnya, fungsi sel-sel akan terganggu dan kacau. Parahnya lagi, mungkin akan menyebabkan kematian pada sel. Kondisi yang demikian juga dapat terjadi pada organ dalam. Bukan hanya dapat mengganggu fungsi kerja organ dalam, malah nantinya dapat membentuk zat penyebab penyakit. Contohnya seperti batu ginjal. Juga menurunkan imunitas tubuh kita, dan juga menyebabkan luka bahkan membentuk sel kanker. Teori medis timur menyatakan bahwa dalam tubuh kita terdapat 2 macam sirkulasi energi, yaitu energi yin dan energi yang. Apabila sirkulasi kedua energi ini kacau, berhenti mengalir, maka akan terjadilah penyakit. Karakteristik sirkulasi energi yin dan yang ini identik dengan sirkulasi darah. Maka dari itu, keduanya saling mempengaruhi. Di saat sirkulasi energi kurang baik, maka sirkulasi darah tentunya juga menjadi kurang baik. Terapi energi panas. Sel kanker memiliki kelemahan, yaitu tidak tahan pada panas tinggi. Maka mempertahankan suhu tubuh antara 39 sampai 42 derajat Celcius bisa melemahkan sel kanker pada tubuh kita. Suhu tersebut tidak berpengaruh negatif terhadap sel tubuh yang normal. Oleh karenanya dikembangkanlah terapi sinar inframerah jauh atau FIR untuk memberikan efek hangat ke seluruh tubuh kita. FIR memiliki 3 karakteristik, yaitu daya pancar, daya tembus, dan efek resonansi. Daya pancar di sini maksudnya adalah daya pancar sinar yang bisa langsung sampai ke tubuh tanpa perlu melalui medium udara. Selanjutnya, daya tembus itu maksudnya adalah sinar FIR dapat menembus hingga ke bawah kulit, bagian dalam tubuh dapat terkena efek hangatnya. Zat terbentuk dari molekul-molekul, sedangkan molekul terbentuk dari gabungan unsur-unsur. Getaran dari sinar FIR mempengaruhi getaran dari molekul-molekul tubuh kita. Bergetar secara sinkron,
Jadi saat Vir kontak dengan zat dalam tubuh, akan menghasilkan efek resonansi yang dapat meningkatkan daya aktif molekul. Terapi efek hangat dibagi menjadi dua area. Pertama, area khusus, dan kedua, area seluruh tubuh. Area khusus artinya khusus di area yang bermasalah. Bisa membantu mengatasi gejalanya, mengurangi pembengkakan, atau bahkan menghilangkannya. Namun fakta mengatakan, sel kanker juga bisa menyebar ke seluruh tubuh. Sehingga terapi efek hangat ke seluruh tubuh lebih baik daripada terapi hanya di area khusus tertentu. Terapi hangat ke seluruh tubuh akan membuat jaringan sel kanker tidak mendapatkan gizi yang cukup, suplai oksigennya berkurang, derajat keasaman meningkat, sehingga menurunkan peluang sel kanker untuk bertahan hidup. Terapi hangat dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita dan meningkatkan kekebalan tubuh kita. Saat naiknya suhu tubuh, syaraf otak besar akan mengeluarkan suatu zat seperti morfin yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Saat ini pengobatan kanker pada umumnya adalah lewat operasi, kemoterapi, atau dengan obat-obatan kimia. Dan setelah si penderita kanker diobati dengan cara-cara di atas, kankernya bisa saja kambuh lagi dan mungkin berpindah posisinya, yang mengakibatkan efek pasca operasi dan membuat sengsara. Saat ini, penanganan kanker dengan metode terapi panas ke seluruh tubuh telah mulai dipertimbangkan serius oleh dunia medis, khususnya terapi hangat sinar Vir. Di USA, treatment untuk masalah kanker telah mengalami perubahan besar. Cara operasi, radiasi, dan kemoterapi telah dianggap treatment yang berbahaya bagi tubuh. Terapi hangat sinar Vir adalah suatu treatment yang menaikkan suhu tubuh hingga 42 derajat Celcius dengan tujuan memukul kalah sel kanker. Soki at home, Soki protect you.